Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang soal matematika dasar yang digunakan untuk masuk di suatu perusahaan. Ini ada 10 soal, saya bahas dari mulai nomor 1. Jumlah murid suatu SMK ini 834, sedangkan murid perempuannya ada 2/3 bagian. Yang ditanyakan ada banyak laki-laki. Kita cari bagian dari murid anak laki-laki dulu, yaitu 1 dikurangi dari bagian anak perempuan, yaitu 2/3. 1 ini dibuat jadi 3/3. Kemudian 3 dikurangi 2, pembilangnya saja yang dikurangi, sehingga mendapatkan 1. Jadi bagian murid laki-laki adalah 1/3. Untuk banyaknya murid laki-laki kita kalikan dengan banyaknya anak yang ada di SMK, yaitu 834. 1/3 kali 834 adalah 278. Jadi jawabnya adalah A. Untuk nomor 2, 30 kilo dapat ditempuh dalam waktu 40 menit, sedangkan 90 kilo dapat ditempuh dalam berapa menit? Kalau 30 dengan 90 ini banyak 90. Logikanya nanti nilai X itu adalah lebih besar dari 40. Jadi ini adalah perbandingan yang senilai, sehingga diperoleh perbandingan 30/90 sama dengan 40/X. Jadi X nya ini kita kalikan silang, 90 dengan 40, 90 kali 40 dibagi dengan 30. 90 dibagi 30 dapat 3, kita coret-coret ya, dapat 3, kita kalikan dengan 40, hasilnya adalah 120. Jawabnya B, nomor 3. Harga 12 donat 30.000. Untuk 3 donat harganya berapa? Kita cari harga 1 donatnya dulu. 30.000 bagi 12, ketemunya 2.500. Jadi harga 3 donat itu adalah, tinggal kita kalikan 3 saja, 2.500 kalikan 3 yaitu 7.500. Jawabannya D, yang nomor 4. Persediaan air untuk 16 orang itu habis dalam waktu 24 hari. Kalau digunakan untuk 8 orang akan habis dalam berapa hari? Jadi kalau 8 orang itu berarti kan waktunya akan lebih lama. Jadi X nya ini lebih besar dari 24. 16 dengan 8 kan besar 16, sedangkan 24 dengan X besar X. Jadi ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Kita buat perbandingan dulu. 16/8 itu sama dengan, karena X nya lebih besar, taruh di atas, jadi X/24. Jadi X nya kita kalikan silang, 16 dengan 24. 16 kali 24 dibagi dengan 8. 16 bagi 8 kan dapat 2, kita coret-coret ya. Jadi X nya diperoleh 24 kali 2 yaitu 48. Jawabannya A. Nomor 5. 2 liter bensin dapat menempuh 40 kilo. Jadi kalau 120 kilo berapa bensin? Logikanya kalau 120 kilo berarti kan bensinnya lebih banyak. Jadi 2 dengan X ini akan lebih besar X. 40 dengan 120 lebih besar 120. Ini berarti perbandingan yang senilai. Jadi diperoleh 2/X sama dengan 40/120. Kita kalikan silang antara 2 dengan 120, kemudian dibagi 40. 120 bagi 40 kan dapat 3, jadi diperoleh X nya 2 kali 3 yaitu 6. Atau seperti ini, kalau 2 liter mampu menempuh 40 kilo, jadi 1 liternya kan 20 kilo. Kalau 120 kilo berarti 120 dibagi 20 kilo kan dapat 6, jadi diperoleh bensinnya 6 liter, itu juga bisa. Nomor 6, umur Eka 25 tahun, sedangkan umur dia 4/5 umur Eka. Selisih umur keduanya itu berapa? Kita cari umur Eka umur dia terlebih dahulu, yaitu 4/5 dari umur Eka. Jadi 4/5 dikalikan 25. 25 bagi 5 dapat 5. Jadi kita kalikan dulu, 4 kali 5 yaitu 20. Jadi selisihnya adalah umur Eka 25 dikurangi umur dia 20 yaitu 5. Bagus membeli 3/4 salak, Rina 1/2/5 jeruk, dan Adi 2,5 manggis. Jumlah beratnya semuanya berapa? Kita buat pecahan dulu. 3/4
ini dijumlahkan semua ya, ditambah 1 2/5 ditambah 2 setengah. Kita buat pecahan biasa dulu. Untuk 1 2/5, 1 kali 5 itu 5 tambah 2 ketemunya 7/5, sedangkan 2 setengah 2 kali 2 4 ditambah 1 5, jadinya 5/2 diperoleh 3/4 tambah 7/5 tambah 5/2. Kita samakan penyebut antara 4, 5 dan 2. Ini saya uraikan rak 4, ini kelipatannya 4 dan seterusnya sampai 24, 5, 10, 15 sampai 25, 2, 4, 6 dan seterusnya sampai 22. Ini kita cari yang sama bilangannya yaitu 20. Atau bisa juga dengan cara lirikan dari A, B, C, D itu yang A kan 4 bagi 4 bisa habis, 4 bagi 5 kan tidak bisa habis, maka jangan pilih A dulu. Kita coba yang B, 20 bagi 4 bisa, 20 bagi 5 bisa, 20 bagi 2 bisa. Jadi kita perkan 20 semua. Untuk 3/4 menjadi berapa? Kalau per 20 kita ubah dulu, 20 dibagi 4 kan 5, kemudian dikalikan 3 jadi 15 per 20. Untuk 7/5 jadi berapa kalau per 20? 20 bagi 5 4 kalikan 7 28. Kemudian 5/2 jadi per 20 jadinya berapa? 20 bagi 2 10 dikalikan 5 itu 50. Kita jumlahkan semua pembilangnya, 15 tambah 28 tambah 50, ketemunya ada 93. Kemudian 93 ini kita bagi 20 kan dapatnya 4, sisanya kan 13, jadi 4 13 per 20, atau kalau nggak bisa 4 kali 20 kan 80, 93 dikurangi 80 kan 13, jadi jawabannya adalah 4 13 per 20. Soal nomor 8, 6 12 20 20 6 12 10 20 18, kemudian Y, nilai Y nya berapa? Kita cari polanya dulu. 6 ke 10 ini kan nambah 4, 10 ke 18 nambah 8, 4 ke 8 ini kan nambahnya kan ini ya, dikalikan 2 ya. Kemudian kalau 8 ini 20 dikurangi 12, ini kan nambahnya 12 ke 20 kan 8. Kalau 20 ke Y ini kan berarti juga 8-nya ini kita kalikan 2 itu 16. Untuk Y-nya ini berarti tinggal kita jumlahkan dengan 20 dengan 16 dijumlahkan jadi ketemunya adalah 36. Soal nomor 9, seorang anak memiliki Rp120 dalam bentuk Rp10 dan Rp5. Jumlahnya itu uangnya itu ada 17 keping. Yang ditanyakan adalah berapa pecahan Rp10 yang ada. Kita lihat opsinya A sampai D. Juga kalau Rp5 semua ini berarti 120 bagi 5 kan ada 24 keping. Kalau Rp10 semua itu kan ada 12 keping. Kita lihat A sampai D, yang paling kecil 5. Coba kita cek dulu. Kalau 5 jumlah uang Rp10-nya, berarti yang Rp5 ada berapa? Jadi 120 dikurangi 5 kali 10 kan 50, kemudian dibagi 5. 120 dikurangi 50 70, dibagi 5 ada 14. Jadi total uang kepingannya ada 14 tambah 5 itu 19 keping. Bukan jawabannya, karena anak itu hanya memiliki 17 keping. Sekarang kita beralih ke jawaban yang D, 7 keping. Kalau 7 keping uang Rp10, berarti Rp5-nya itu ada 120 dikurangi 7 kali 10 70, kemudian dibagi 5. 120 dikurangi 70 ada 50, 50 bagi 5 hasilnya ada 10. Jadi total kepingannya ada 10 tambah 7 yaitu 17 keping. Jadi jawaban nomor 9 ini adalah D, yaitu 7 keping. Nomor yang terakhir, harga sebuah baju ini 165.000, didiskon 10%. Berapa harga baju setelah didiskon? Kalau kita membeli tanpa diskon itu kan 100%, kan dapat diskon, maka di 100% dikurangi 10% dikalikan dengan harga baju. 100% kurangi 10% itu dapat 90%. 90% itu kan 90 per 100.
kemudian dikalikan harga baju 165.000. Kita coret nolnya 2 yang di bawah dengan 02 di atas, tinggal 165 kalikan 9 ditambahin 02, hasilnya adalah 148.500. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal matematika dasar untuk memasuki perusahaan. Saya harapkan kalian nanti sukses masuk di suatu perusahaan yang kalian inginkan. Akhir kata, tunggu video-video saya tentang pembahasan soal matematika dasar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.